Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darayu Rahmadila. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selecta dengan judul Penerapan Retrieval Augmented Generation atau RAG pada Large Language Model untuk sistem tanya jawab akademik. Nah, mungkin kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi untuk latar belakangnya sendiri, yang mana perkembangan AI ini, khususnya large language model, itu telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara manusia mengakses dan juga mengolah informasi. Di bidang pendidikan sendiri, LLM itu juga mulai dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran seperti menjawab pertanyaan mahasiswa dan memberikan penjelasan materi. Nah, namun penggunaan LLM secara langsung itu memiliki keterbatasan, terutama karena jawaban yang dihasilkan itu tidak selalu akurat dan tidak berbasis pada dokumen akademik resmi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, tugas ini itu mengusulkan penggunaan pendekatan Retrieval Augmented Generation, yang dimana dengan menggabungkan kemampuan pencarian dokumen dengan kemampuan generatif LLM, sehingga sistem itu dapat menghasilkan jawaban yang lebih relevan, akurat, dan sesuai dengan konteks akademik. Nah, untuk gambaran sistem sendiri, jadi sistem itu dibangun merupakan sistem tanya jawab akademik berbasis RAG yang memungkinkan pengguna seperti mahasiswa atau dosen untuk mengajukan pertanyaan terkait materi perkuliahan. Nah, jadi sistem ini akan memanfaatkan dokumen akademik sebagai sumber pengetahuan utama, sehingga jawaban yang dihasilkan itu tidak bersifat umum, melainkan sesuai dengan konteks pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk arsitektur sistemnya itu sendiri, itu terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kumpulan dokumen akademik sebagai sumber data, proses embedding untuk mempresentasikan dokumen dalam bentuk vektor, basis data vektor untuk menyimpan embedding, serta large language model itu sebagai komponen generatifnya. Nah, seluruh komponen tersebut itu bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan jawaban berbasis dokumen. Nah, untuk alur kerjanya sendiri, ya di mana proses sistem ini dimulai ketika pengguna mengajukan pertanyaan melalui antarmuka sistem. Pertanyaan tersebut kemudian diproses untuk mencari dokumen akademik yang paling relevan menggunakan mekanisme retrieval. Potongan dokumen yang ditemukan selanjutnya dimasukkan sebagai konteks ke dalam prompt LLM, sehingga model dapat menghasilkan jawaban berdasarkan informasi yang valid dan juga relevan. Nah, untuk data yang digunakan itu berupa dokumen akademik seperti modul perkuliahan, silabus mata kuliah, serta materi pembelajaran dalam format PDF. Dokumen-dokumen tersebut itu berperan sebagai sumber pengetahuan utama yang membedakan sistem RAG dari LLM konvensional. Nah, untuk keunggulannya sendiri, kemampuan sistem ini dapat menghasilkan jawaban yang berbasis dokumen akademik, sehingga lebih sesuai digunakan di lingkungan pendidikan. Sistem juga memungkinkan transparansi sumber informasi serta mendukung proses pembelajaran yang lebih terarah. Untuk keterbatasan sistem, jadi meskipun sistem ini memiliki berbagai keunggulan, sistem ini tuh juga masih memiliki keterbatasan, antara lain seperti ketergantungan pada kualitas dokumen yang digunakan serta kebutuhan sumber daya komputasi yang relatif tinggi. Selain itu, evaluasi performa sistem secara kuantitatif juga belum dilakukan secara mendalam. Nah, untuk contoh hasil sistem, jadi sebagai contoh, ketika pengguna memajukan pertanyaan mengenai konsep tertentu dalam mata kuliah, sistem itu akan menampilkan jawaban yang disusun berdasarkan isi dokumen akademik yang relevan. Nah, dengan demikian, jawaban yang diberikan tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari materi resmi. Nah, jadi saya juga itu sudah membuat contoh implementasi, tapi implementasi yang saya buat ini itu masih bersifat eksploratif dan digunakan sebagai ilustrasi konsep saja, bukan sebagai fokus pembahasan. Jadi, implementasi yang saya buat itu tidak sedetail sistem ini sendiri, sistem tanya jawab ini sendiri. Jadi, saya hanya membuat sistem ilustrasi saja yang bisa membuat kita itu memahami konsep dari sistem ini. Oke, kita langsung saja ke kodenya. Nah, jadi eh, sistem itu diawali dengan memuat dokumen akademik dalam format PDF yang berisi materi perkuliahan. Jadi seluruh isi dokumen kemudian diekstraksi menjadi teks agar dapat diproses lebih lanjut. Nah, ini saya sudah mengupload salah satu modul sebagai contoh, yaitu modul tentang quality project.
dalam format PDF. Jadi, setelah dokumen berhasil dimuat, teks ini dipecah menjadi beberapa bagian kecil atau potongan teks, ya, sehingga pencarian informasi dapat dilakukan secara lebih spesifik dan juga efisien, sehingga sistem ini tidak perlu memproses dokumen secara keseluruhan setiap kali menerima pertanyaan. Nah, jadi setiap potongan teks ini itu direpresentasikan dalam bentuk vektor numerik menggunakan model embedding berbasis kecerdasan buatan. Ini vektor embedding. Jadi representasi vektor ini itu memungkinkan sistem untuk memahami kemiripan makna antar teks, bukan hanya mencontohkan kata secara literal. Jadi seluruh vektor hasil embedding ini disimpan dalam basis data vektor untuk memudahkan pencarian. Mungkin kita langsung mulai saja ke per- ke implementasinya. Kita tunggu saja sampai outputnya berhasil dikeluarkan. Jadi, saya sudah menyiapkan pertanyaan, yaitu apa itu quality project. Dan juga, jadi sistem akan mengeluarkan output dengan pertanyaan titik dua, yaitu berisi pertanyaan ini, query, dari query. Terus, menampilkan jawaban berdasarkan dokumen, jawaban dari eh, analisis sistem ini sendiri. Nah, ini sudah terlihat outputnya. Jadi ada pertanyaan, apa itu quality project? Jadi eh, jawabannya yang diberikan itu adalah ini informasi dari PDF-nya, yaitu Project Quality Management yang ditulis oleh Ibu Dr. Eng Mardiana, STMT. Nah, untuk menjawabnya, jadi dari Quality Project ini adalah salah satu dari Project Management Framework. Nah, mengapa perlu kualitas? Ada pertanyaan lagi, mengapa perlu kualitas? Itu jawabannya eh, yang diberikan adalah masalah security dan lain-lain. Dia juga memberikan contoh, yaitu ISO, organisasi yang menjaga kualitas, contohnya Certified by ISO 9000. Terus sangat pengembangan proyek, jika ada yang terlupakan, yaitu kesalahan software, Chemical Bank memotong 15 juta lebih 100 ribu akun pelanggan. Tahun 2015, Departemen Kehakiman AS memaparkan tuntutan kebocoran data nama dan alamat email terbesar dalam sejarah internet. Dan seperti itu. Ini jawaban yang ditampilkan. Nah, jadi perlu diingat, ini adalah ilustrasi konsep saja, bukan implementasi sungguhan dari proyek yang saya buat. Oke. Untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan RAG pada Large Language Model merupakan pendekatan yang efektif untuk membangun sistem tanya jawab akademik. RAG ini mampu meningkatkan kualitas dan relevansi jawaban serta mengurangi kesalahan informasi sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut di bidang pendidikan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.